semua, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia bersama Kak Ana. Jadi, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang makanan Indonesia. Teman-teman yang sudah pernah tinggal di Indonesia pasti tahu tentang makanan-makanan Indonesia seperti bakso atau sate ayam atau ketoprak, gado-gado, pecel. Makanan Indonesia itu bagaimana ya? Mari kita lihat di materi selanjutnya. Jadi, makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan oleh manusia. Seperti negara-negara di luar sana, Indonesia pun memiliki makanan tradisional. Sebenarnya, makanan tradisional itu apa ya? Jadi, makanan tradisional adalah makanan yang diwariskan atau dikonsumsi secara turun-temurun oleh suatu masyarakat. Setelah ini, Kak Ana akan membacakan sebuah teks tentang makanan Indonesia dan teman-teman dimohon untuk memperhatikannya dengan baik. Karena teks ini kemudian akan dijadikan sebagai kunci dari pertanyaan yang akan Kak Ana kasih kepada teman-teman. Nasi goreng. Indonesia memiliki berbagai macam kuliner atau makanan khas yang berasal dari berbagai daerah. Salah satu makanan Indonesia yang populer dan digemari oleh banyak orang adalah nasi goreng. Nasi goreng merupakan sajian nasi yang digoreng menggunakan bawang putih, bawang merah, merica, dan kecap manis. Selain itu, ditambahkan pula berbagai bahan pelengkap seperti telur, daging ayam, sayur-sayuran, makanan laut, atau daging kambing. Nasi goreng juga seringkali disantap pada malam hari dan disajikan menggunakan makanan pendamping seperti kerupuk. Apakah teksnya sudah jelas? Kalau gitu, mari kita lanjut ke latihan. Kak Ana akan memberikan 3 soal yang harus teman-teman jawab sesuai dengan kemampuan yang tadi teman-teman dengar dan bacakan. Baiklah, mari kita mulai latihannya. Soal pertama. Menurut teks di atas, bagaimana cara membuat nasi goreng? Adakah teman-teman yang tahu bagaimana caranya? Ya, yang kedua, apa saja bahan pelengkap yang bisa dicampur di dalam nasi goreng? Yang ketiga, pendamping apa yang biasanya dimakan bersama nasi goreng? Oke, selanjutnya Kak Ana akan memberikan jawaban yang benar dalam pertanyaan ini. Jawabannya adalah pertama, nasi goreng itu dibuat dengan cara digoreng. Yang kedua, makanan yang pelengkapnya adalah telur, daging ayam, sayur-sayuran, makanan laut, atau daging kambing. Ketiga, makanan pendamping nasi goreng adalah kerupuk. Selanjutnya, Kak Ana akan mengajarkan teman-teman tentang kalimat tanya. Kalimat ini akan dipakai oleh teman-teman saat teman-teman ingin menanyakan sesuatu seperti membeli makanan. Jadi, apa saja sih yang perlu ditanyakan saat membeli makanan? Mari kita lihat materinya. Kalimat tanya berfungsi untuk menanyakan sesuatu dan mendapatkan informasi. Kalimat tanya mempunyai 7 jenis. Yang pertama ada apa, yang kedua berapa, yang ketiga ada kapan, keempat ada siapa, kelima mengapa, keenam di mana, dan yang terakhir ada bagaimana.
Selanjutnya, teman-teman akan mendengarkan sebuah track audio yang akan diulang sebanyak 2 kali. Jadi, disimak baik-baik ya. Karena teman-teman kemudian akan mendapat sebuah tugas yang akan teman-teman kerjakan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa makanan yang Ibu jual? Hari ini saya membuat nasi pecel. Oh, begitu. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat pecel? Bahan yang digunakan adalah sayuran matang dan bumbu kacang. Berapa harga seporsinya, Bu? Harganya 8.000 per porsi, Nak. Oke, Bu. Saya pesan 1 ya. Baik, Nak. Ini nasi pecelnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Apa makanan yang Ibu jual? Hari ini saya membuat nasi pecel. Oh, begitu. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat pecel? Bahan yang digunakan adalah sayuran matang dan bumbu kacang. Berapa harga seporsinya, Bu? Harganya 8.000 per porsi, Nak. Oke, Bu. Saya pesan 1 ya. Baik, Nak. Ini nasi pecelnya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Nak. Melalui contoh audio tersebut, mari kita berlatih berbicara. Melalui contoh audio tersebut, mari kita berlatih berbicara. Teman-teman akan membuat sebuah dialog tentang membeli mie goreng, kemudian praktikkanlah percakapan tersebut. Dialog ini akan dibuat menggunakan sistem 2 orang. Jadi salah satu bertugas menjadi penjual dan salah satu bertugas sebagai pembeli. Selamat mengerjakan. Seperti kebanyakan kebudayaan lain di dunia, Indonesia juga mengalami percampuran antara kedua budaya, termasuk di dalamnya dalam bentuk makanan. Jadi, berikut adalah sebuah teks mengenai makanan Indonesia yang sudah tercampur atau merupakan bentuk percampuran dari dua kebudayaan, yakni kebudayaan Tiongkok atau Cina dengan kebudayaan Indonesia. Kak Ana akan membacakan teks ini, jadi tolong disimak baik-baik ya. Mie ayam. Mie ayam sebenarnya merupakan turunan dari makanan khas Tiongkok, yaitu bakmi. Di Tiongkok, bakmi dibuat dari tepung terigu dan disajikan dengan kuah terpisah. Di atas mie, biasanya ditambahkan lauk berupa potongan daging, berbumbu, serta sayuran. Daging yang umumnya digunakan di Cina adalah daging babi. Namun, setelah dibawa ke Indonesia melalui hubungan perdagangan, bakmi disesuaikan dengan selera orang Indonesia. Contohnya, daging babi menjadi daging ayam. Di Indonesia, varian bakmi menjadi semakin beragam. Ada mie yamin yang manis karena menggunakan kecap, ada juga yang memakannya langsung bersama kuah yang dicampur dalam mangkuk mie.
Meskipun mie ayam merupakan varian yang diturunkan dari Tiongkok, namun mie ini tidak bisa ditemukan di sana. Ini karena mie ayam telah terasimilasi sedemikian rupa sehingga telah menjadi kuliner Indonesia. Ini karena mie ayam telah terasimilasi sedemikian rupa sehingga menjadi kuliner Indonesia. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Kak Ana akan memberikan penguatan tentang kalimat tanya. Kalimat tanya tadi berfungsi sebagai untuk menanyakan sesuatu dan untuk mendapatkan informasi. Jadi tadi sudah Kak Ana jelaskan tentang jenis-jenis kata tanya. Ada 7, yaitu apa, ada kapan, mengapa, berapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Jadi hari ini cukup sekian ya. Sampai jumpa. Semoga materinya dapat dipahami dengan baik. Terima kasih teman-teman.